Selamat sore teman-teman. Perkenalkan nama saya Maria Inaldi Macindi. Jadi pada kesempatan ini saya ingin mempraktekkan bagaimana cara pengeditan makalah ilmiah pada Microsoft Word dan juga cara pencetakan dokumen. Jadi teman-teman, untuk mempersingkat waktu, yang pertama kita lihat tentang bagaimana cara pengeditan makalah ilmiah. Baik teman-teman, caranya yang pertama yaitu kita mulai dengan mengatur margin pada Microsoft Word. Oke. Cara mengaturnya, kita buka menu Page Layout. Jadi kita klik icon margin, setelah itu kita ke custom margin. Setelah itu kita isi pengaturan marginnya. Di sini stoknya 3,5 cm. Begitu juga dengan custom. Sedangkan untuk teman-teman harus perhatikan pada left itu ukurannya sedikit berbeda, di mana di left itu ukurannya adalah 3,45 cm. Selanjutnya kita lihat yang berikut adalah papernya, pengaturan papernya. Nah, pada pengaturan papernya itu kita gunakan ukuran 4A ya. Oke, kita buka, kita cari 4A. Oke. Setelah itu kita klik OK. Nah, setelah ini selanjutnya adalah kita mengatur cover makalah. Ini kita blok cover makalah, sorry. Ini kita teman-teman. Kita blok keseluruhan cover makalah. Kita ke home. Jadi di sini huruf yang saya gunakan adalah huruf Arial. Oke. Ukurannya versi 12. Setelah itu line spacing, jangan lupa kita line spacing option. After before-nya kita isi 0. Setelah itu line spacing-nya kita gunakan 1,5 line. Kita klik OK. Selanjutnya teman-teman jangan lupa kita atur hanging indent sama right indent. Oke. Kita atur, kita tarik. Setelah itu sama right indentnya. Setelah selesai, yang berikutnya adalah kita mengatur judul makalah. Oke. Ini kita backspace, kita atur, kita gunakan center paragraph. Setelah itu di sini kita atur dulu ya, gunakan 8 supaya oke. Setelah itu kita ukurannya 16. Nah, untuk judulnya sejak komputer ini kita buat dan ukuran yang besar lagi yaitu 18. Setelah itu teman-teman jangan lupa kita gunakan efek huruf supaya lebih menarik. Selanjutnya yang berikut adalah bagaimana kita mengatur data penulis pada cover makalah. Caranya kita blok, setelah itu kita mengaktifkan bold, kita atur ukurannya, kapitalis text word. Setelah itu yang berikutnya adalah kita mengatur posisi untuk biodata penulis. Caranya adalah kita gunakan left tab pada ruler. Oke, di sini left tab kita kasih di ini yang pertama ya, hapus. Setelah itu untuk titik 2-nya di sini. Oke baik teman-teman, setelah kita mengatur left tab-nya pada ruler, selanjutnya yang berikut adalah kita tinggal tab ya. Jadi kita atur posisinya. Oke. Selanjutnya kita tinggal tab. Ini juga kita tab. Oke, kita tab. Selanjutnya untuk titik 2-nya itu juga kita tab. Oke, kelasnya jangan lupa tab juga. Oke, yang berikutnya itu adalah kita menaruh name di samping nama. Supaya kelihatannya lebih rapi. Kita tinggal tab, setelah itu kita Ctrl P untuk paste. Oke, ini kita kasih dalam kurung. Selanjutnya nim dengan kelasnya kita hapus. Yang berikutnya, setelah ini di bawahnya kita tambahkan dosen pengasuh ya, dosen pengasuh mata kuliah, dosen pengasuh. Sorry, kita ketik namanya. Ini. Oke. Setelah itu kita atur ke changes, kita dengan capital H. Oke, sorry di
ininya. Oke. Selanjutnya yang berikut adalah kita gunakan center paragraph untuk menaruh nama dosen pengasuh ini di tengah. Selanjutnya, yang berikut adalah kita mengatur bawah surat, bagian bawah cover program studi dan kawan-kawan. Di sini kita atur dengan ukuran huruf 16. Oke. Setelah itu terus turun. Selanjutnya berikutnya adalah kita rapikan biodata penulis. Lalu kita enter untuk oke. Setelah itu kita atur, kita gunakan line spacing option. Setelah itu di sini before sama after-nya sudah nol. Kita pilih single. Klik oke. Setelah oke, kita ke ini. Yang berikutnya adalah kita mengatur posisi supaya lebih rapi. Oke. Sorry. Oke. Setelah itu yang berikutnya bisa masuk. Oke. Kita cek line spacing option. Ini 1,5 kita kasih single. Setelah itu berikutnya adalah kita kasih underline di bawah oleh dan juga dosen masuk. Ininya kita tarik ke tengah. Oke baik teman-teman, jadi beginilah cara mengatur cover makalah ilmiah. Yang berikutnya kita lihat tentang bagaimana cara mengatur isi makalah. Jadi di sini yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita mengatur jenis huruf dan juga ukuran huruf yang digunakan pada makalah. Oke, jadi caranya adalah kita blok dari kata pengantar sampai dengan daftar pustaka. Ini sampai dengan daftar pustaka. Setelah kita blok, kita ke jenis huruf dan Roman. Setelah itu kita pilih 12. Oke, jangan lupa juga 12 ya. Teman-teman, selanjutnya kita kembali pada kata pengantar. Oke. Di sini cara yang pertama adalah kita blok kata pengantar. Setelah itu kembali ya. Kita atur indent dan right indentnya. Setelah itu kita atur right indentnya. Setelah itu yang berikutnya adalah kita mengatur paragraf pada indentnya. Oke, sorry. Kita blok lagi. Oke. Jadi setelah ini yang berikutnya adalah kita ke ini penulisan sudah. Yang berikutnya kita ke daftar isi. Di sini daftar isi. Jadi pada daftar isi ini masih menggunakan daftar isi manual. Jadi caranya nanti sebentar. Setelah di sini kita hapus ya. Supaya sebentar kita dapat mengeditnya dengan menggunakan daftar isi otomatis. Sekarang kita edit hanging indentnya, tarik. Jangan lupa right-nya. Oke. Tarik right indent. Sorry. Berikutnya adalah perlu diperhatikan teman-teman bahwa dalam makalah yang saya sajikan ini, di sini saya ada beberapa gambar yang disertakan dalam penyusunan makalah ini. Jadi di sini kita juga harus menyertakan dengan daftar gambar. Oke, jadi di sini kita ketik daftar gambar.
gambar. Oke, kita blok, kita atur hurufnya tension Roman. Oke, 12. Setelah itu kita kasih bold. Ya. Selanjutnya jangan lupa teman-teman kita gunakan center paragraf untuk menaruhnya pada posisi tengah. Selanjutnya teman-teman, jangan lupa line spasinya 0. Di sini spasinya kita gunakan single. Oke, kita klik oke. Enter. Setelah itu untuk bab satunya, oke, ini untuk bab 1 ya. Kita klik kanan, kita pindahkan ke baris yang baru. Kita ketik layout, kita publish. Kita publish, kita akan next page. Oke, dari sini bab satunya sudah berada pada halaman yang baru. Kita atur di sini. Atur kayak pendahuluannya. Kita atur hanging indennya. Sorry. Setelah itu jangan lupa write indennya. Berikutnya adalah kita mengatur isi pada latar belakang. Oke, baik. Caranya yang pertama, kita blok latar belakang. Setelah itu, tujuan. Oke, nanti kita atur secara bersamaan. Oke. Oke. Selanjutnya, setelah ini, yang berikutnya kita mulai mengatur isinya. Ya, ini kita mulai sejarahnya. Kita blok isi latar belakangnya. Oke, setelah itu atur. Ini ya, jadi latar belakangnya. Ini kita atur. Sini. Jadi setelah itu yang berikutnya urusan masalah juga harus mengikuti yang di atas. Ya. Setelah itu yang berikut yang kita atur adalah urusan masalah. Oke, ini sudah. Ini tujuan masalahnya sudah rapi. Yang berikutnya adalah kita mengatur bab pembahasan. Oke. Ini caranya yang pertama kita blok bab pembahasan. Setelah itu kita atur dive indennya. Nah, itu yang berikut kita mulai mengatur isi pembahasannya. Selanjutnya teman-teman selanjutnya kita mengatur isi pada bab pembahasan. Oke. Jadi sini yang pertama yang harus kita atur adalah pengertian komputer. Baik, supaya kita bisa samakan dengan yang di atas. Atur pengertian komputernya. Setelah itu, oke. Oke. Setelah itu yang berikutnya adalah kita mengatur paragraf pada pengertian komputer. Kita blok. Oke. Atur. Berikutnya kita mulai dengan menghitung. Oke. Setelah itu kita lanjutkan yang berikut adalah untuk generasi komputer. Jadi kita blok. Setelah itu sorry teman-teman, di sini seharusnya menambahkan supaya oke. Misalnya untuk berikut adalah
generasi komputer. Ini generasi pertama. Caranya kita atur penomorannya supaya belajar dengan generasi. Oke. Yang berikutnya kita atur materinya. Oke, di sini pertama kita atur dulu, katakan dulu. Setelah itu kita tarik untuk membawanya ke generasi pertama. Oke. Setelah itu yang berikutnya adalah kita atur dan mengatur spasinya, paragrafnya. Oke, di sini paragrafnya. Oke, teman-teman perhatian, kita akan mengatur kembali untuk 2.1-nya karena di sini kelihatannya kurang rapi. Jadi kita tarik lagi, kita tarik kembali untuk generasi. Oke. Jadi setelah ini kita bisa sesuaikan. Selanjutnya kita lanjut. Yang berikut itu mengenai oke, kita atur supaya sama yang tadi. Berikutnya di sini kita enter supaya bisa memberikan ruang untuk penggunaan untuk karya. Kita saja. Oke. Selanjutnya yang berikut adalah kita atur dulu. Ini kita sesuaikan dengan gambarnya. Setelah itu masih pada materi yang tadi 1.1. Oke, kita tarik ya sama jadi. Berikut untuk paragrafnya supaya sama. Jadi kita akan ke atas supaya sama. Oke. Selanjutnya kita ikuti terus. Kita lanjutkan. Ini juga sampai pada sini. Kita sesuaikan dengan yang di atas. Oke. Tarik ini ya. Yang indahnya. Setelah itu paragrafnya ditarik. Oke. Setelah selesai yang berikutnya adalah 2.2. Di sini kita blok 2.2. Setelah itu kita atur dengan posisinya yang di atas. Oke. Setelah itu kita kembali. Kita sesuaikan ya, teman-teman. Sorry, kita harus tambahkan lagi. Oke. Setelah itu kita sesuaikan kembali. Atas. Oke. Nah, setelah sesuai, selanjutnya yaitu ya. Oke, selanjutnya ini adalah
generasi kedua, materi mengenai generasi kedua. Oke, baik teman-teman. Tadi kita sudah sampai pada generasi kedua, materi generasi kedua. Oke, selanjutnya, bentar. Baik, kita akan mengatur posisi desainnya. Kita blok sampai ini. Ya, baik teman-teman, untuk antisipasi kita blok sampai di sini saja. Setelah itu, supaya teman-teman jangan kesusahan karena sebanyak ini. Oke, baik. Setelah itu kita sama. Oke, setelah itu kita tarik secara bersamaan langsung ke generasi kedua. Oke. Setelah itu yang berikutnya adalah kita atur 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ini ada pengaturan untuk setelah itu ini kita gunakan untuk gambarnya. Selanjutnya di bawah generasi kedua kita lanjutkan dengan edit. Ini ada keterangan atau judul gambar ya. Jadi kita tarik. Selanjutnya kita atur pembahasan selanjutnya. Ya, sama seperti tadi. Cara yang pertama kita sesuaikan dulu, kita kembalikan dulu ini juga. Ya. Setelah itu baru kita boleh mengatur. Atur sesuai dengan materi yang telah kita atur di atas tadi. Gimana? Oke. Sesuaikan di sini. Oke. Setelah itu kita sesuaikan. Oke. Yang berikutnya paragraf terakhir itu juga kita akan mengaturnya. Dari sini kita sesuaikan. Oke. Setelah itu yang berikutnya adalah generasi ketiga. Oke, sorry teman-teman. Tadi pada bab pembahasan dari bab 1 itu kita lupa dengan right tab-nya. Jadi kita perbaiki kembali. Jangan lupa ya right tab-nya dari pengertian komputer sampai dengan generasi kedua itu kita lupa dengan right tab. Oke. Selanjutnya yang berikut adalah kita lihat tentang generasi ketiga. Ini sama seperti tadi kita sesuaikan dengan yang di atas. Oke, kita ke generasi kedua, kita sesuaikan. Kita tarik nomorannya. Oke. Selanjutnya kita kembali lagi ke atas untuk menyesuaikan penulisannya. Tarik kembali. Kita harus selalu menyesuaikan dengan yang di atas ya supaya rapi dengan pembahasan sebelumnya. Oke. Setelah jadi, berikutnya adalah kita bisa mulai mengatur pembahasan materinya. Baik. Di sini kita tarik. Kita bersama dengan ini. Oke. Setelah itu jangan lupa kita atur paragrafnya. Oke. Dan yang berikut adalah generasi yang keempat. Ini generasi yang keempat kita sesuaikan dengan 2.2.3 itu di sini dekat. Jadi teman-teman pasti tidak kesusahan dalam mengeditnya. Oke, baik. Kita kembali ke 2.3 setelah kita blok, kita kembali ke 2.3 untuk menyesuaikan. Di sini penomorannya kita sesuaikan. Setelah itu kita kembali lagi untuk penulisan judulnya. Kita sesuaikan. Oke. Baik. Setelah kita sesuaikan, yang berikutnya adalah kita mulai memblok materinya. Di sini kita atur yang pertama, jangan lupa teman-teman seperti yang saya katakan tadi, kita jangan lupa teman-teman mengatur hanging indent sama
right indennya. Setelah itu baru kita bisa mulai untuk mengatur paragrafnya. Oke. Selanjutnya teman-teman yang berikut adalah ada gambar taruh di tengah, dan juga ini adalah judul gambarnya. Oke, kita taruh di tengah juga, kita sesuaikan. Oke. Selanjutnya kita lanjutkan dengan mengedit hanging indent sama right indentnya. Kita blok lagi. Kita blok secara keseluruhan. Sorry, jangan sampai generasi kelima ya teman-teman, perlu diperhatikan. Setelah itu generasi keempat selanjutnya kita atur. Kita sesuaikan dengan penjelasan di atas ya. Oke. Kita sesuaikan. Setelah itu kita 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Jadi setelah ini kita lanjutkan untuk mengedit generasi kelima. Baik teman-teman, selanjutnya kita lanjutkan dengan edit materi generasi kelima. Oke. Jadi di sini kita blok generasi kelima, yaitu kita sesuaikan dengan materi generasi keempat. Kita tarik penomorannya, kita sesuaikan. Setelah itu kita kembali ke generasi keempat tadi. Ini kita tarik. Setelah itu kita sesuaikan kembali. Oke. Nah, selanjutnya kita sudah bisa mengatur materi kelima. Oke. Kita blok. Sekarang yang materi kelima. Selanjutnya kita atur sesuaikan dengan materi yang keempat tadi. Oke. Setelah itu setelah materi kelima ini, teman-teman jangan lupa selalu perhatikan right indentnya. Jadi yang berikutnya adalah bab terakhir, yaitu bab penutup. Ini adalah bab penutup. Baik, kita atur babnya, kita atur spasinya, kita kalian spasi. Di sini kita kasih 0. Klik oke. Nah, jadi kelihatannya lebih rapi. Ada kesimpulannya itu kita ini. Oke. Baik. Selanjutnya pada berikutnya kita kembali. Oke. Ini generasi komputernya juga. Seharusnya yang ketiga itu. Baik, selanjutnya untuk kesimpulannya. Dari sini kita yang pertama kita sesuaikan dulu judul babnya, kita atur hanging indentnya. Oke. Setelah itu right indent. Yang berikutnya kita atur kesimpulannya. Setelah itu baru kita bisa mulai menyesuaikan dengan sub-sub yang telah dibahas. Ada bab pendahuluan dan juga pembahasan. Kita sesuaikan dengan kesimpulan. Oke. Jadi di sini kita blok. Setelah itu kita ke latar belakang. Latar belakang. Sorry, kita kembali lagi. Kita blok. Setelah itu kita ke yang paling terakhir saja ya, ke generasi komputer. Sorry, ya. India kita ke generasi komputer. Jadi kita lihat apakah sudah sesuai atau belum. Sorry. Jadi di sini kita lihat apakah sudah sesuai atau belum. Oke, kita atur lagi.
Sorry. Kita kembali pada kesimpulan. Oke. Setelah itu selanjutnya kita sudah bisa mengatur uraian dalam kesimpulan. Oke, kita sesuaikan sini. Mari kita geser sedikit. Oke. Selanjutnya yang berikut adalah daftar pustaka. Daftar pustaka yang juga kita atur. Oke. Atur ini pinjamnya. Yang berikut kita atur. Berikut kita atur ini. Nah, oke baik teman-teman. Selanjutnya yang berikut adalah kita kembali untuk melihat. Ini ada beberapa yang sudah berkembali ya. Jadi kita harus mengeditnya ulang. Oke, ini mungkin karena kendala pengeditan. Oke. Ada materi generasi keempat ya. Kita atur kembali untuk penulisan yang pertama, kita ke judulnya generasi keempat. Kita atur kembali untuk oke. Setelah itu naik kembali. Oke. Kita atur kembali nomorannya. Setelah itu kita sudah bisa menyesuaikan ya. Ini sudah secara otomatis. Setelah generasi komputer, pengertian komputer juga, kita harus berbanyak ke dalam capital H-word supaya seragam ya. Oke. Baik teman-teman, setelah kita mengatur semua rata kiri rata kanan pada makalah ini, selanjutnya bagaimana kita mengatur penomoran halaman pada makalah ini. Baik teman-teman, selanjutnya kita lihat yang berikut adalah bagaimana kita memberi penomoran pada makalah yang sudah kita atur tadi. Oke, caranya yang pertama, kita ke menu insert. Setelah itu kita ke footer, kita pilih blank. Yang selanjutnya kita kembali ke menu insert, kita ke page number, kita pilih button page number dan line number 2. Oke. Selanjutnya kita kembali ke insert lagi untuk mengatur penomoran. Kita ke format page number, setelah itu kita pilih pada format page numbernya kita pilih angka Romawi. Setelah itu kita klik atas angka 1, kita klik OK. Nah, di sini telah muncul angka Romawi. Selanjutnya perlu diperhatikan teman-teman bahwa pada makalah maupun penulisan ilmiah biasanya cover tidak disertakan dengan penomoran halaman. Jadi, bagaimana cara supaya kita dapat mengaktifkan penomoran halaman ini? Caranya yang pertama, oke, kita klik, setelah itu kita blok, setelah itu kita klik different first page pada desain. Oke, maka di sini penomoran makalahnya sudah tidak nampak lagi. Kita kembali. Yang berikut, setelah ini kita lihat penomoran makalah pada daftar isi, daftar gambar itu sudah. Selanjutnya kita lihat pada bab pendahuluan, di mana pada bab pendahuluan sampai dengan daftar pustaka itu penomoran halamannya menggunakan angka, tidak lagi menggunakan penomoran angka Romawi. Caranya yang pertama, kita klik kanan pada bab pendahuluan, selanjutnya kita buka menu insert. Oke. Setelah itu kita ke footer. Kita ke page layout. Setelah itu kita klik icon bricks. Kita klik next page ya. Oke. Setelah itu selanjutnya, kita bisa memastikan ini berada pada session berapa. Oke, ini sudah berada pada session 2. Selanjutnya cara yang berikut adalah bagaimana supaya penomoran pada makalah yang menggunakan angka Romawi tadi tidak berpengaruh pada penomoran pendahuluan sampai dengan daftar pustaka. Oke. Jadi di sini caranya yang pertama, kita blok penomorannya, setelah itu kita mengaktifkan link to previous-nya. Kita mengaktifkan, kita klik. Oke. Setelah itu kita blok kembali, kita ke insert,
kita ke page number, kita atur format page numbernya. Di sini sudah menggunakan angka, setelah itu kita klik angka 1, setelah itu kita oke. Nah, di sini penomoran halaman pada bab pendahuluan sudah berubah dengan angka 1 sampai dengan akhirnya pada daftar pustaka. Oke, selanjutnya kita lihat yang berikut. Ada bagaimana cara membuat daftar isi secara otomatis pada Microsoft Word. Baik teman-teman, setelah kita selesai memberikan mengedit penomoran makalahnya, selanjutnya yang berikut adalah kita mengedit daftar isi secara manual. Oke, di sini kita enter, setelah itu kita kontrol F. Nah, muncul kembali sini. Yang pertama kita mulai dari yang paling awal, itu ada kata pengantar. Kita bawa kata pengantar, setelah itu kita ke heading. Kita modify. Ya, baik, kita atur otomatiknya. Setelah itu kita atur hurufnya. Setelah itu kita atur Times New Roman. Nah, berikut kita atur kembali. Setelah itu kita klik OK. Setelah itu kita kembali kita klik heading 1. Setelah itu kita kembali. Setelah kata pengantar selanjutnya yang berikut adalah kita ke daftar isi. Di sini daftar isi. Kita blok, setelah itu kita ke heading. Jadi di sini langsung muncul secara otomatis. Berikutnya kita ke daftar gambar. Oke, ini kita tekan. Sorry. Oke. Ini juga masih di heading 1. Oke. Ini daftar gambarnya. Yang berikut adalah kita ke bab pendahuluan. Di sini kita blok bab pendahuluan. Dia juga berada pada heading 1. Nah, di sini pengaturannya, sebentar baru kita. Setelah itu kita ke latar belakang, kita gunakan heading tuh pada tuh, kita atur formatnya otomatis, hurufnya 12. Jangan lupa teman-teman, selanjutnya Times New Roman. Setelah itu ini sudah, kita ke formatnya, jangan lupa paragrafnya. Jadi di sini biasanya spasinya itu bermasalah, jadi kita kasih 0. Setelah itu di sininya kita kasih 1,5 lines. Oke. Tapi oke. Tadi kita heading tuh. Oke, kita muncul. Sorry. Heading tuh. Oke, di sini perlu kita perhatikan 1, 2, 1. Yang berikutnya di sini pendahuluan tadi kita lupa pada modify-nya itu. Oke, kita modify format paragrafnya, kita lupa ya. Oke, supaya tidak bermasalah. Di sini 24 titik. Oke, kita kasih 0. Setelah itu kita kasih 1,5 lines. Kita klik OK. Oke. Nah, selanjutnya yang berikut adalah rumusan masalah. Di sini seharusnya titik 1 ya. Titik 1. Salah. 1,2. Oke, sorry. Di sini 1,2. Jadi di sini dia berada pada heading 2, sama seperti latar belakang. Dan teman-teman, untuk diperhatikan bahwa biasanya dalam kita mengatur heading, maka akan muncul berbagai kendala yang akan mempengaruhi editan yang telah kita edit tadi. Oke, kita kembalikan. Ini angkat. Oke. Sabar. Oke, baik. Selanjutnya yang berikut itu tujuan. Setelah rumusan masalah pada tujuannya. Di sini sama seperti tadi kita atur ya. 1,3. Oke. Kita atur kembali aturannya. Oke. Kita ke heading 2. Ini juga masuk pada heading 2. Modify. Oke. Format otomatis. Yang berikutnya paragrafnya jangan lupa
Oke. Oke. Di sini kita kasih 1.3. Coba kembali ya. Selanjutnya yang berikut adalah bab 2. Lanjutkan ke bab 2. Di sini adalah pembahasan. Oke. Caranya yang pertama kita kembalikan bab 2. Kita spasi titik 2 setelah itu oke. Kita ke heading 1. Oke. Dia berada pada heading 1. Yang berikutnya di sini seharusnya 2.1 ya. Kita atur. Kita atur dulu. Setelah itu baru kita boleh berikutnya kita atur heading 2, pengertian komputer. Jadi di sini seharusnya 2.1. Oke. Ini 2.1, pengertian komputer. Oke. Selanjutnya, yang berikut itu adalah generasi komputer. Nah, ini 2.2, generasi komputer. Ini kita taruh pada heading 2. Kita kembalikan 2.2 ya. Setelah itu, yang berikutnya adalah di sini ada 2.1 itu generasi pertama. Ini generasi komputer, itu generasi pertama. Yang berikut 2.2 generasi kedua sudah ada. 2.3 itu generasi ketiga sudah ada juga. Nah, di sini generasi keempat itu belum ada daftar isi secara otomatis. Jadi caranya adalah kita klik. Setelah itu kita ke heading after. Oke. Jadi heading afternya di sini kita isi 2.4. Oke. Itu dia heading ke ketiga. Setelah itu kita kasih kembali dengan 2.4. Oke. Setelah itu kita kembalikan penomorannya. Lalu kita kembalikan tulisannya. Kita sesuaikan penulisannya. Oke. Ini angkanya ada di sini. Kita sesuaikan ya. Oke. Sudah sesuai. Sorry. Setelah itu generasi penulisannya itu adalah oke. Oke, sudah. Generasi penulisannya. Setelah itu kita lanjutkan dengan penomoran yang ke 2.5. Itu adalah oke, selanjutnya ini generasi kelima. Setelah itu yang berikutnya adalah bab penutup. Oke, kita lihat bab penutup. Sorry, bab penutup. Ini kita kasih kembalikan. Setelah itu kita buat titik 2. Oke, setelah itu kita blok. Kita heading dengan. Oke. Yang berikutnya adalah kesimpulan. Kita klik, dia ada di heading 2. Kita isi kesimpulan 3.1. Oke, ini kesimpulan. Selanjutnya yang terakhir adalah daftar pustaka. Daftar pustaka itu yang berikutnya adalah daftar pustaka. Kita berada pada heading 1. Baik teman-teman, setelah itu untuk memunculkan data-data ini pada misalnya adalah cara kita memunculkan data-data ini pada daftar isi. Oke, caranya yang pertama kita enter. Setelah itu, baik teman-teman, selanjutnya untuk memunculkan data-data daftar isi pada navigation ini, untuk memunculkannya pada daftar isi, caranya yang pertama kita klik daftar isi, kita enter. Setelah itu kita masuk pada menu reference. Oke. Kita ke table of contents. Setelah itu kita pilih automatic table. Sini saya gunakan automatic table tool. Oke. Setelah muncul ini selanjutnya kita sudah bisa mengatur. Jadi cara yang pertama untuk innya kita home, kita ke
sisi kanan. Kita ketik di sini. Halaman. Kita atur hurufnya. Di sini hurufnya huruf Times New Roman. Oke. Times New Roman. Ukuran 12. Jenis hurufnya kita gunakan kapitalis. Oke. Satu juga dengan warnanya otomatis. Selanjutnya yang berikut adalah kita mengatur isi dari daftar isi ini. Oke. Yang pertama kita menggunakan tab pada ruler ya, tab pada ruler. Oke, caranya yang pertama pada daftar isi kita gunakan tab. Nah, saatnya kita blok secara menyeluruh. Oke, kita kembali. Oke, kita atur rata kirinya, kita juga atur rata kanannya supaya sama. Setelah itu baru kita bisa memulai atur tabnya. Di sini kita taruh isinya di sini ya. Satunya di sini untuk di sini. Oke. Jadi di sini caranya yang pertama itu ini daftar isi. Setelah itu kita tab untuk pendahuluannya. Yang ini adalah kita tab untuk latar belakangnya. Oke. Berikutnya kita tab untuk masalah dan tujuan. Kembali. Berikutnya mengenai masalah. Berikutnya pembahasan. Titik 2-nya. Selanjutnya kita ini pembahasannya. Selanjutnya berikut adalah kita mengatur isi daftar isi yang telah kita tampilkan tadi. Oke. Caranya yang pertama, di sini kita blok tujuan. Yang pertama kita blok pendahuluan, pembahasan dan juga penutup. Oke. Pertama kita blok pendahuluan. Kita tahan kontrol. Kita ulangi. Kita blok, tekan kontrol. Selanjutnya kita blok bab pembahasan dan juga bab penutup. Setelah itu kita atur. Oke, ininya. Oke. Setelah itu kita sudah bisa mulai tab ya. Oke, kita tab pada titik 2 pada setiap sub. Selanjutnya yang berikut adalah kita atur tujuan, rumusan masalah, latar belakang dan kawan-kawan. Kita tekan tahan, kita kontrol. Setelah itu yang berikut pada pembahasannya itu pengertian komputer dan generasi komputer, dan yang terakhir penutup yaitu kesimpulan. Kita tekan tahan. Setelah itu kita atur pada sini. Oke. Selanjutnya kita sudah bisa mulai mantap. Oke. Ya, kita tab ini juga tab. Setelah itu kita atur. Oke. Sorry. Kita bisa mulai mengatur. Selanjutnya yang berikut yang harus kita atur itu adalah heading 3 ya, pada heading yang berada pada heading ketiga. Oke. Caranya yang pertama kita blok ya. Ini heading yang ketiga itu cuma generasi pada komputer. Setelah itu kita atur. Oke, di sini atur penomorannya. Penomorannya ada di sini. Kita atur misalnya. Oke. Begitu. Setelah ini selanjutnya kita lihat dulu, kita periksa apakah sudah rapi atau belum.
Oke, baik teman-teman, kita lihat pada pendahuluan itu heading tool-nya itu kurang rapi. Jadi sini kita backspace. Oke, ini juga supaya kita tuh menggunakan backspace supaya lebih rapi. Oke. Setelah itu selanjutnya yang berikut adalah kita atur huruf. Oke, seharusnya huruf itu diatur pada awal. Setelah itu kita ke Times New Roman, ukurannya 12. Jangan lupa dan spacing. Ini sudah tidak peraturan lagi. Tapi before-nya 0, after-nya 0, setelah itu dan spasinya kita kasih 1,5 lines. Kita klik. Oke. Selanjutnya yang berikut. Setelah ini kita atur kembali. Di sini pendahuluannya aman. Nah, di sini pada heading yang ke tidak ya. Itu yang dalam posisi aman. Ini kita atur. Gambarannya sudah kita tarik. Oke. Setelah itu Oke, baik teman-teman. Jadi inilah bagaimana cara membuat daftar isi secara otomatis pada Microsoft Word, terutama pada makalah. Baik, selanjutnya yang berikut adalah bagaimana cara kita membuat daftar gambar. Oke, di sini karena makalah yang saya sajikan tadi ada beberapa gambar, jadi di sini juga saya harus menyajikan daftar gambarnya. Oke. Baik, selanjutnya kita lihat tentang bagaimana pemberian judul pada gambar. Oke, caranya yang pertama, kita klik pada mana? Baik, selanjutnya saya akan membuat mengedit judul pada gambar. Oke, jadi yang pertama, cara yang pertama itu kita klik kanan pada gambar. Setelah itu kita klik insert caption. Setelah itu kita ketik judulnya komputer ENIAC yang memenuhi satu ruangan. Oke. Yang setelah itu kita ketik oke. Oke, di sini kita atur hurufnya dan ruangan ukurannya 12. Setelah itu kita atur oke. Jangan lupa gambarnya atur ya. Oke juga. Selanjutnya yang berikut adalah kita mengatur oke, di sini. Oke. Setelah itu berikutnya kita baik, selanjutnya saya akan setelah saya mengedit judulnya di sini titik satu yang judul gambarnya yang pertama itu titik satu komputer ENIAC yang memenuhi satu ruangan. Jadi yang di bawahnya kita hapus. Selanjutnya yang berikut kita atur untuk gambar yang berikutnya, yaitu gambar yang kedua. Di sini caranya seperti tadi, kita ke insert caption. Setelah itu di sini sudah muncul gambar 2.2. Selanjutnya kita ke insert caption. Setelah itu kita sudah mulai bisa mengetik orang wanita mengoperasikan komputer jenis IBM sistem 360 yang dibeli 360 oleh Kepolisian Indonesia pada tahun yang pada tahun 1967. Oke, kita titik. Ini kita klik off. Setelah itu kita klik OK. Setelah muncul seperti ini, pada ini kita tulis dulu.
Selanjutnya kita atur hurufnya, kita gunakan huruf 11 ya, dan spasinya 0 single. Oke, selanjutnya kita kasih warna. Setelah itu kita hapus. Selanjutnya untuk gambar yang berikutnya, yaitu kita beri penamaan pada gambar yang berikutnya. Insert caption. 2.3 di sini ditulis orang dan operasikan dan isi. Oke, setelah itu kita klik OK. Kemudian di sini yang berikutnya kita atur ukurannya ukurannya 13. Setelah itu nomornya. Selanjutnya untuk ini kita hapus. Baik, setelah kita mengetik judul pada gambar yang tadi. Setelah itu kita kembali ke daftar gambar untuk mengisi daftar gambar. Oke. Caranya kita ke menu preference. Setelah itu kita ke insert table of figures. Di sini caption labelnya adalah gambar 2. Setelah itu kita klik OK. Akan muncul. Selanjutnya kita bisa mengatur daftar gambarnya. Setelah itu yang berikutnya, selanjutnya yang berikut kita lihat bagaimana cara kita mengatur isi dalam daftar gambar. Oke, baik. Caranya yang pertama, kita go caranya dulu. Setelah itu kita atur hurufnya Times New Roman. Setelah itu jenis huruf. Ukuran hurufnya 12. Selanjutnya kita ke line spacing option. Ini kita gunakan 1,5 line. Kita klik OK. Oke, selanjutnya kita atur. Oke, baik. Selanjutnya setelah daftar gambar, setelah ini kita kembali lagi ke makalah Apicom, ke covernya. Kita lihat kembali apakah ada yang masih berantakan. Kembali. Selanjutnya, oke, baik teman-teman. Setelah kita selesai mengedit makalah ilmiahnya, selanjutnya kita ke print. Preview. Oke, baik, selanjutnya kita ke print preview. Kita buka di file. Selanjutnya kita ke print. Nah, pada print ini yang perlu kita perhatikan adalah pengaturan ukuran margin pada makalah yang kita edit. Jadi ukuran margin yang telah pada makalah yang saya edit tadi itu adalah 4. Jadi di sini sudah terlihat ukurannya 4. Jadi selanjutnya kita sudah bisa memprint dokumen ini. Oke teman-teman, sekian praktek dari saya mengenai editan makalah ilmiah dan juga mencetakan dokumen. Sekian dari saya, semoga penyampaian saya dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian.